Jumpa lagi dalam acara Ramadan Cinta Persistri, program kolaborasi pimpinan Pusat Persatuan Islam Istri dengan Persis TV. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kami dari pimpinan pusat kembali menjumpai pemirsa sekalian dalam program ini. Mudah-mudahan ibadah saum kita pada bulan Ramadan kali ini Allah terima dan kita sendiri diberikan kekuatan untuk bisa mengambil hikmah dan manfaat dari semua hal yang terkait dengan ritual keagamaan, khususnya ibadah saum yang penuh dengan rahmat, keberkahan dan juga magfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Persis TV, seperti halnya pada segmen-segmen yang lalu bahwa kita mendatangkan narasumber kita kali ini, dan alhamdulillah kembali saya memandu Ibu Hajah Heri Komaria, beliau sebagai Daiyah PP Persistri ya, dan juga salah satu taskil dari pimpinan Pusat Persatuan Islam Istri untuk masa jihad 2022-2027 ya Bu ya. Alhamdulillah sebagai bidang garapan SDD sumber daya dakwah Bu ya. Dan ini mungkin kali yang keberapa Bu ya dalam menjabat bidang garapan SDD. Sudah kesekian kalinya. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan keilmuan dan juga wakaf ilmu, wakaf harta, wakaf waktu kita betul-betul Allah terima di dalam kejadian kita ini. Amin. Bagaimana Ibu nih, sehat? Alhamdulillah. Sehat ya, masih bisa melaksanakan ibadah saum dengan aman, dengan sehat Ibu ya, mudah-mudahan. Pemirsa, sebelum kita dengar pemaparan dari beliau, kali ini beliau akan mengkaji atau memaparkan terkait dengan ghibah ya, terkait dengan ghibah. Sangat luar biasa ini ghibah, karena ghibah ini merupakan hal-hal yang sangat dekat juga perlakuan perbuatan dengan para ibu juga. Baik pemirsa Ramadan Cinta Persistri dan semua pemirsa Persis TV, sebelum kita mendengarkan pemaparan beliau, kita simak dulu pesan-pesan berikut. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama Karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur, tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Kembali ke acara Ramadan Cinta Persistri kali ini, sebagaimana yang sudah diinformasikan bahwa narasumber kita kali ini adalah Ibu Hajah Heri Komaria
Ini beliau ini kalau seingat saya itu waktu masih di Benda ya Bu ya, di pesantren Benda Ibu sudah mulai aktif juga di dalam dakwah. Berarti sudah sangat luar biasa lama ya Bu ya sebagai dai-nya. Saya masih santri saat itu tapi sudah juga mengikuti kajian-kajian taklifnya beliau. Beliau sangat luar biasa dan mudah-mudahan ilmunya terus bermanfaat dan menjadi jairiyah. Kali ini gibah. Gibah ini adalah satu perbuatan yang apa ya? Yang menjadi tren juga gitu kan, malah ada apa namanya itu, ada program khusus juga yang ditayangkan di TV terkait dengan gibah menggibah ini juga ya kan. Gibah ini kan perbuatan membicarakan orang lain di belakang, meskipun yang dibicarakan itu adalah hal yang benar terjadi pada orang tersebut, dan kalau seandainya tidak benar berarti fitnah Ibu ya, apa namanya itu terhadap orang tersebut, dan itu hal yang sangat luar biasa dikecamnya di dalam kita syariat Islam seperti itu. Baik, sebelum apa namanya itu lebih baik Ibu yang memaparkan panjang lebar dan seperti apa nih gibah kita kali ini sebagai tema bahasan kita. Disilakan Ibu. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para pemirsa Ramadan Cinta Persisti yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai lagi pada Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan serta inayahnya kepada kita semua agar dapat mengupayakan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang telah lalu. Dengan cara kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan amal soleh, baik secara kualitas ataupun kuantitas, atau kita berusaha menghentikan segala perbuatan dosa, terutama yang dilakukan oleh lisan kita, yaitu dalam hal ini adalah ghibah. Karena ghibah termasuk yang dilarang oleh Allah, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Hujurat 12, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah melakukan ghibah antara kelompok sesama orang beriman. Jadi satu sama lain saling menggibah. Berarti ghibah hukumnya haram. Tetapi tadi juga disampaikan oleh narasumber, ghibah ini sudah terbiasa, terutama para pelakunya itu adalah kaum wanita. Tapi mudah-mudahan bukan wanita seperti yang ada di Jamiah atau wanita-wanita yang sudah termasuk simpati ke dalam ke Jamiah Persatuan Islam Istri. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang ghibah, pengertian ghibah, bahaya ghibah, dan ancaman untuk pelaku ghibah. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat tentang dosa apa yang menjadi penyebab manusia banyak masuk ke dalam neraka. Kata Rasul, al-pamu wal parju. Dosa yang menjadi penyebab manusia banyak masuk ke dalam neraka itu adalah yang dilakukan lisannya atau mulutnya, dan yang dilakukan parjinya atau kemaluannya. Yang dilakukan lisannya salah satunya adalah ghibah. Rasul bertanya kepada sahabat tentang apakah yang dimaksud ghibah itu. Atadruna mal ghibah. Para sahabat, apakah kalian tahu tentang apakah ghibah itu? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui apa itu ghibah. Rasul menjawab sebagai penjelasan dari yang disebut ghibah, Zikroka akhoka bima yakrohu. Ghibah itu
membicarakan aib saudara. Mhm. Saudara di sini mempunyai arti yang luas, bukan hanya saudara senasab atau saudara yang termasuk dalam lingkup keluarga saja, Mhm. tetapi saudara dalam arti luas itu sesama orang Islam, Mhm. sesama orang yang beriman. Mhm. Karena pada dasarnya sesama orang yang beriman itu adalah saudara. Iya. Kemudian para sahabat bertanya lagi, apa ro'aita, apakah menurut penilaian Rasul, apabila apa yang saya bicarakan keaiban itu ada pada saudara saya. Mhm. Jadi membicarakan keaiban yang aibnya itu ada di Ada. saudara Mhm. saya itu. Mhm. Mhm. Qala Rasul menjawabnya, seandainya ada yang dibicarakan itu, aibnya itu ada di saudaramu, Mhm. pakod igtabtah, berarti kamu sudah menggibahnya. Oh, iya. Jadi kalau ada memang keaibannya itulah gibah. Sekarang wailam yakun fihi ma taqul. Apabila yang dibicarakan keaiban itu tidak ada pada saudara itu, pakod bahatah. Itu termasuk buhtan atau termasuk berdusta. Berdusta. Baik gibah ataupun dusta, dua-duanya juga dosa. Nah sekarang dampak negatif apa, dosa apa yang diakibatkan dari perilaku gibah atau dari menggibah. Di antaranya, satu, dari gibah itu akan memperluas perbuatan dosa untuk yang lain. Di antaranya, karena gibah itu tidak bisa dilakukan sendirian, tetapi harus ada peran pembantu. Bukan hanya peran utama saja. Karena tidak mungkin yang melakukan gibah sendirian. Jadi harus ada peran pembantu, yaitu pendengar setia. Iya, betul. Yang mengiyakan, Nah, ketika mendengarkan orang yang sedang melakukan gibah, Rasul memberi ancaman dalam hadis Bukhari. Man tasamma'a hadisa qaumin wa hum lahu karihun subba fi udunaihi al-anuku yauma qiyamah. Barang siapa yang mendengarkan keaiban orang lain, termasuk tentu yang dibicarakan oleh yang pelaku gibah tadi, maka subba fi udunaihi al-anuku yauma qiyamah. Akan dituangkanlah ke dalam kupingnya anuk. Anuk itu cairan timah yang sudah mendidih nanti di hari kiamat. Jadi kenapa orang itu mendengarkan keaiban orang lain? Karena ada pencetus keaiban itu. Ada peran utama yang menyampaikan atau membicarakan keaiban sesama Muslim tadi. Berarti memberi peluang kepada pendengar untuk supaya berdosa. Dosa yang kedua, kalau si A menggibah si B kepada si C, nanti akan terus berkepanjangan pelaku gibah teh dari si C kepada si D terus ke sana. Jadi dengan adanya pencetus yang pertama menyampaikan keaiban orang lain sesama Muslim, terus akan berkepanjangan dosanya. Berarti akan memberi peluang untuk berbuat dosa atau melakukan dosa kepada yang lain. Yang kedua, orang yang melakukan gibah itu kalau terdengar oleh orang yang digibahnya akan membuat dia sakit hati dan akan menyimpan sahna di dalam hati orang yang digibah itu. Sahna itu kebencian. Kebencian itu akan menghalangi atau menghambat mendapatnya magfirah atau ampunan dari Allah. Dalam sebuah hadis, ini juga sahih hadisnya kalau tidak salah riwayat Muslim, tu'rodul a'mal, diperlihatkannya oleh malaikat kepada Allah catatan amal manusia itu tiap 1 minggu 2 kali, yaitu pikuli khomisin wasnaini, setiap hari Senin dan hari Kamis. Makanya oleh Rasul kedua hari itu dilaksanakan saum sunat untuk menambah amal soleh Rasul di hari itu. Payagfirullah aja wajalla fi dzalikal yaum.
Dan pada hari Senin dan Kamis itu hari diampuninya dosa secara umum bagi orang-orang yang beriman yang tidak melakukan syirik kepada Allah. Kecuali ilam ro'an kana bainahu wa bain akhihi sahna'u. Kecuali meskipun dia termasuk orang yang tidak melakukan syirik, Allah tidak akan mengampuninya. Urku hadaini hatta yusliha. Biarkanlah malaikat, dua orang yang sedang berseteru, dua orang yang sedang ada kebencian di dalam hatinya, tidak akan kami berikan ampunan untuk keduanya sebelum mereka islah, sebelum mereka berdamai. Itu dosa yang dihasilkan atau dampak negatif dari pelaku ghibah. Kemudian akan membuat hubungan yang baik menjadi kisruh di antara sesama muslim tersebut. Tadinya si A dengan si B itu baik-baik saja, setelah si A menggibah si B, kemudian kesannya ke si C, terus berikutnya. Nanti akan terpengaruhlah hubungan yang baik di antara mereka. Sedangkan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 mohon maaf. Kalau orang-orang yang sesama orang beriman, kemudian terjadi perselisihan, fa'aslihu, damaikanlah di antara keduanya. Sekarang yang sedang berdamai, yang sedang harmonis, ternyata dipengaruhi oleh pelaku ghibah tadi. Nah itu dampak yang dihasilkan dari ghibah. Jadi tidak hanya dosa dia sendiri, dari lantaran melakukan ghibah, orang lain pun akan kebagian untuk melakukan dosanya. Oleh karena itu kita harus lebih mewaspadainya. Dan ancaman bagi orang yang menggibah itu ada di dalam surat Al-Humajah. Semua sudah sama-sama paham, sama-sama hafal. Tapi saya bacakan kembali di sini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Apa ancamannya? Layum bazanna fil hutamah. Mereka akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Apakah kamu tahu apa neraka hutamah itu? Narullahil muqadah. Api Allah yang dinyalakan sangat bergejolak. Sangat panas. Innaha alaihi musodah. Para penghuni neraka hutamah itu akan ditutup di atasnya dengan api. Bisa dibayangkan di bawah dihampa di api, di atas ditutup dengan api. Begitu mengerikan. Fi amadimu madadah, dan diikat atau dihalangi dengan tiang-tiang yang panjang yang menunjukkan betapa ketatnya di dalam neraka hutamah itu, tidak ada yang bisa keluar seorang pun. Siapa yang terancam dengan neraka hutamah itu? Salah satunya adalah pelaku humajah dan lumajah. Sebagian para ulama menafsirkan humajah itu mencela, mengejek, menggunjing di belakang. Kalau lumajah mencela, mengejek di depan. Dua-duanya juga salah. Yang kedua, bahayanya itu akan mencakar wajahnya sendiri. Ini di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ketika Rasulullah SAW diisrokan oleh Allah, kata Rasul begini, marortu lailata usriyabi. Saya atau kami dibawa oleh malaikat Jibril ketika malam diisrokan, ala kaumin yahmisuna biadfarihim, ke sekelompok kaum yang sedang mencakar wajahnya, dicakar dengan kukunya sendiri. Di hadis lain itu kukunya terbuat dari tembaga. Ngeri kelihatannya oleh Rasul. Langsung Rasul bertanya kepada malaikat sebagai yang mendampinginya, Fakultu man haulai? Malaikat itu orang yang seperti apa ketika mereka hidup di dunia? Kok seperti itu siksaannya yang sangat mengerikan? Kata malaikat, alladzina yagtabuna nas wa yaqa'u fi a'radihim. Mereka itu adalah pelaku-pelaku ghibah
dan sampai mereka itu menjatuhkan atau menghina martabat mereka yang digibah itu. Itu yang kedua. Yang ketiga akan menjadi penyebab adanya adab kubur. Ini sering dibahas. Ini kata Rasul kan, adab kubur tidak semua dikarenakan dosa besar, tetapi dosa yang dianggap sepele itu. Salah satunya adalah ghibah. Termasuk kita sekarang di bulan Ramadan, tadi juga berharap mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang telah lalu, dengan cara menghentikan perilaku dosa, termasuk dosa yang dilakukan dengan lisan kita. Karena ada hadis begini, malam yada qaula zur wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang sedang melakukan saum tetapi tidak bisa meninggalkan qaula zur dan amal zur. Qaula zur ada ulama yang mengatakan omongan yang dusta, tapi sebagian ulama lagi mengatakan omongan-omongan yang dosa. Nah, ketika sedang melakukan saum, apakah itu saum sunat, saum wajib termasuk Ramadan pada saat ini, kalau tidak bisa meninggalkan ucapan yang dosa, perbuatan yang dosa, maka Allah tidak akan menghargai kepada orang itu selama orang itu menahan lapar dan hausnya. Berarti akan membuat sia-sia pelaku ghibah kalau yang melakukan itu sedang melaksanakan ibadah saum. Nah, ini diantara dampak negatif lain atau dosa lain yang disebabkan dari ghibah. Sekarang bagaimana supaya kita bisa menghindari ghibah? Yang ke-1, jangan tajasus. Tajasus itu mencari-cari kesalahan orang lain. Ada di dalam surah Al-Hujurat 12. Allah sudah melarang kepada kita selaku orang beriman agar tidak terlibat ghibah, wala tajassasu. Janganlah kalian bertajasus, mencari-cari kesalahan orang lain. Karena kalau dicari pasti ditemukan. Karena tidak ada orang yang sempurna. Betul. Kalau sudah dicari kemudian ditemukan kekurangan, aib orang lain yang dicari-cari, tadi juga kesalahan dan keaibannya, itu jelas. Yang mencari bukan ingin membuat atau menambah lapangan pahala untuk diperbaiki, untuk disempurnakan, tetapi besar kemungkinan setelah dicari dan ditemukan aib orang lain, kekurangan orang lain untuk dijadikan konsumsi publik, mungkin untuk dijadikan bahan ghibah. Makanya jangan sekali-kali bertajasus. Lebih baik kita sibukkan dengan mengoreksi kekurangan kita pribadi, supaya kita bisa menyempurnakannya, bisa memperbaikinya. Karena kekurangan, kesalahan orang lain tidak akan menjadi tanggung jawab kita. Kita tidak akan ditanya dari kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Tapi kita harus mempertanggungjawabkan perilaku kita sendiri. Yang kedua, untuk menghindari ghibah itu, kurangi banyak pertemuan yang tidak bermanfaat. Karena di dalam pertemuan itu biasanya disuguhi dengan obrolan-obrolan yang mungkin menjurus pada ghibah. Biasanya kalau dalam pertemuan kemudian ada obrolan akan lebih betah, lebih anteng kalau sudah jurusan menggibah. Itu hindari. Jadi bukan dilarang untuk menghadiri pengajian, tetapi dilarang untuk mengadakan pertemuan yang tidak bermanfaat. Takut kita lepas kontrol. Nanti di sanalah terjerumus pada apa yang disebut ghibah tadi. Itu diantaranya yang harus kita hindari, kiat-kiat untuk dapat menghentikan ghibah. Dan tentu kita yang paling pas, kita harus tetap meminta pertolongan kepada Allah melalui doa yang telah dicontohkan Rasul. Yang doanya ini sudah biasa dibaca oleh Ikhwan, oleh pemirsa Ramadan semua. Insya Allah, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa syarri basari wa syarri lisani wa syarri qalbi wa syarri mani. Itu diantaranya. Berdoalah dengan doa yang sudah biasa.
Karena tanpa pertolongan dari Allah tidak mungkin kita bisa menghentikan perilaku atau apa yang dilakukan oleh panca indera kita yang dapat merugikan kita. Itu yang dapat saya sampaikan. Iya. Astagfirullah ya. Astagfirullah. Subhanallah Ibu, pemaparannya sangat luar biasa sekali terkait dengan ghibah, dan tadi sudah sudah digambarkan sedemikian rupa ancaman-ancaman dan juga siksaan yang Allah nanti akan kenakan kepada pelaku-pelaku ghibah, dan mudah-mudahan kita terhindar dari bergibah riya lah gitu ya Ibu ya. Kita harus senantiasa bermuhasabah diri, insya Allah ya, seperti itu. Dia adalah salah satu cara untuk terhindar itu. Baik pemirsa Ramadan Cinta Persistri, ada banyak mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan ghibah ini, silakan kita tunggu. Tapi sebelum kita masuk ke segmen pertanyaan, mungkin acara ini akan jeda dulu untuk iklan-iklan berikut ini. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama Karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Masuk ke segmen pertanyaan kali ini, pemirsa Ramadan Cinta Persistri, ada yang sudah masuk pertanyaan ke kita ini Bu ya, yang diantaranya ini dari sekian banyak ada yang menarik juga terkait dengan ghibah. Tadi kan sudah dipaparkan bahwa ghibah itu seperti itu, ancamannya juga seperti itu, apalagi dalam Quran surat Al-Humazah seperti itu. Bukan apa ya? Ya, astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi. Mudah-mudahan kita jangan termasuk di dalamnya. Dan juga ghibah itu bukan hanya nanti di neraka, tapi setelah kita mati pun di alam kubur juga sudah menerima siksaan itu. Nah, itulah bahayanya. Dan juga ada bahaya lain kalau seandainya kita menggibah orang lain, kemudian orang lainnya tadi merasa yang membenci itu namanya itu apa Ibu ya tadi? Sahna. Nah, itu merasa benci kembali gitu kan. Terus pas kita mati tidak sempat minta maaf, kemudian juga dia tidak memaafkan kita, bagaimana juga kita ya Bu ya, berarti tidak akan putus itu ya Bu, tidak akan hangus dosa itu ya kan Bu ya. Nah, dari hal terkait dengan ghibah tersebut kan sekarang ada budaya juga terkait dengan curhat itu ya Bu ya. Nah, apakah curhat itu termasuk ghibah atau enggak nih Bu ya? Nah, disilahkan Ibu. Karena ibu-ibu mah kan selalu gini, nanti gitu kan ada curhat-curhat. Nah, itu curhat-curhat itu si ibu anu, nah gitu, itu termasuk ghibah atau apa? Terima kasih atas pertanyaannya. Seandainya memang kita punya tujuan yang baik, kita boleh-boleh saja berghibah,
curhat itu tidak selamanya diperbolehkan. Tapi kalau curhat termasuk isinya ghibah, itu kalau tujuannya baik boleh-boleh saja. Kalau tidak punya tujuan baik harus jijik, kata Allah juga. Harus dihindari. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kamu senang memakan bangkai saudaramu sendiri? Fakarihtumuh, tentu kamu enggan, tentu kamu jijik. Jadi harus jijik. Tapi harus ini terpaksa harus melakukan curhat yang isinya ghibah. Asal tujuannya baik boleh. Nah, yang seperti apa, Bu? Yang tujuannya baik itu betul. Satu, tujuannya itu untuk meminta saran. Solusi. Iya, untuk meminta saran, meminta solusi. Ini diantaranya. Yang kedua, untuk memperbaiki perilaku yang salah, merubah keadaan. Yang ketiga, untuk menjelaskan orang yang mendolimi dia, dijelaskan apa sih keaibannya yang mendolimi itu, kesalahannya dijelaskan, tetapi kepada penguasa atau kepada hakim, kepada orang yang akan mendamaikannya, menjadi penengah. Contoh, niatnya untuk meminta saran. Siti Aisyah mengatakan bahwa Hindun, istrinya Abu Sufyan, datang kepada Rasul, curhat untuk meminta saran tentang sifat atau akhlak suaminya yang namanya Abu Sufyan. Kata Rasul kepada Hindun kepada Rasul begini, Inna Aba Sufyan rajulun syahihun. Rasul, saya kan punya suami Abu Sufyan. Abu Sufyan itu seorang laki-laki suami yang pelit sekali. Jadi yang mengemukakan kekurangan keaiban suami yaitu istrinya, Hindun. Rasul menjadi pendengar setia. Karena Hindun itu butuh solusi, butuh saran dari Rasul. Tapi Hindun itu sudah pintar mengambil solusi sendiri. Meskipun punya suami Abu Sufyan itu sangat pelit. Dikatakan pelit, laisa yu'tini mayakfini wa waladi. Dia tidak pernah memberi nafkah yang mencukupi untuk kebutuhanku dan kebutuhan anakku. Karena pelitnya itu. Jadi tidak pernah memberi nafkah yang mencukupi kebutuhanku dan anakku karena pelit itu. Karena butuh, ketimbang mengambil dari yang lain, ketimbang mungkin lapar, dia pintar. Mungkin karena ada haknya juga di sana ya kan. Karena punya hak, saya dengan anak, saya suka mengambil harta darinya. Wa huwa la ya'lamu. Padahal dia tidak mengetahuinya, saya mengambil itu. Bagaimana kata Rasul? Buti, ambillah. Mayak piki wa waladuki bil ma'ruf. Ambillah olehmu untuk memenuhi kebutuhanmu dan anakmu dengan cara yang baik. Jadi berarti kalau istilah di kita, mengambil dengan tidak sepengetahuan pemiliknya itu nyopet. Itu itu nyopet atau ya mencuri. Tapi oleh Rasul didukung. Silahkan ambillah untuk memenuhi kebutuhanmu dan anakmu, tapi bil ma'ruf. Emang ada nyopet yang ma'ruf? Mungkin karena pemenuhan hak itu dia. Jadi di sini yang ma'ruf itu ada ulama yang mengatakan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya begini, mudah-mudahan tidak salah ini. Kalau berupa uang misalnya yang dibutuhkan. Untuk satu hari butuh itu 50.000 misalkan. Kemudian mengambil tanpa sepengetahuan suaminya sedang tidur pulas lah, sedang pergilah, dilihat di dompetnya, oh banyak uangnya. Itu yang diambil jangan 1 juta, 2 juta, nanti akan menjadi huru-hara begitu. Ambillah 1 lembar 100.000 untuk 2 hari. Itu sesuai dengan kebutuhan walau alam. Jadi itu, tapi tolong ibu-ibu, pemirsa Ramadan, cinta persisi, jangan salah mengambil penafsiran atau keputusan pemahaman dari hadis itu. Jangan sampai, oh kalau begitu boleh kita menjadi copet. Kalau bisa, jadi bukan diarahkan untuk menjadi copetnya di hadis itu, tapi dibolehkannya curhat untuk
meminta saran. Dan tidak baik kalau yang namanya suami mengarahkan istrinya menjadi copet gitu. Karena kalau dicopet, suami nggak bakal dapat pahala, uang hilang, pahala nggak dapat. Istri capek terus-terusan harus nyopet. Selama suami tidak berubah itu akhlaknya, tidak berubah pelitnya. Yang lebih baik tentu suami sadar sendirilah memberikan nafkah kepada keluarganya dengan penuh keikhlasan. Itu kan pahalanya besar sekali. Saya baca dalam sebuah hadis, kalau seorang suami, ini untuk para suami, kalau punya uang 4 dinar, 40.000 lah kalau sekarang. Yang 10.000 anfak tahu fisabilillah, diberikan oleh si laki-laki itu yang sudah punya keluarga kepada untuk sabilillah. Itu jadi nilai sodako, jadi kebaikan. Yang 10.000 itu tasodakna alal miskin, disodakokan untuk membantu fakir miskin yang bukan di luar tanggung jawab dia. Yang 10.000 lagi anfak tahu ala rokobah. Kalau dulu kan ada hamba sahaya yang membutuhkan bantuan. Yang 10.000 lagi diberikan kepada hamba sahaya dulu. Nah tinggal 10.000 lagi. Yang 10.000 ini anfak tahu ala ahlika, diberikan untuk menafkahi keluarga. Ternyata dari empat pos ini a'dhamuha ajrun allazi anfak tahu ala ahlika. Pahala yang sangat besar adalah yang diberikan kepada keluarga. Jadi kepada para suami, tolonglah utamakan. Sadari bahwa menafkahi itu wajib, pahalanya besar. Jangan menunggu dicopet oleh istrinya. Karena tidak akan enak lah kalau istri harus terus mencopet. Itu yang ke-1. Yang kedua, ada Fatimah binti Qais datang kepada Nabi menyampaikan bahwa dia dilamar Inna Abul Jahmi wa Muawiyah khotobani. Rasul, saya tuh dilamar oleh 2 laki-laki. Yang satu namanya Abu Jahmin, yang kedua Muawiyah. Bagaimana menurut Rasul kedua sosok laki-laki ini? Kata Rasul, amal Muawiyah tuh, adapun Muawiyah itu pasukluk. Dia itu orang miskin. Lama lalahu, dia tidak punya harta. Berarti Rasul yang membocorkan kekurangan si laki-laki yang melamar Fatimah binti Qais itu. Dia itu su'luk. Kalau Abu Jahmin, dia itu orangnya cukup. Tapi tidak pernah menyimpan tongkat dari pundaknya. Dalam arti Abu Jahmin itu orangnya tuh jahat, galak. Suka menyiksa istri. Jadi yang satu baik tapi su'luk. Yang satu cukup tapi galak. Mana yang harus dipilih? Saya tidak menemukan jawaban. Ini sekedar Rasul menjelaskan kekurangan kedua sosok laki-laki yang menhitbah dia. Dan itu dibolehkan. Iya, boleh. Kalau tidak ada hadis itu, kita ibu-ibu terlibat pelanggaran terus ketika mau memilih menantu kan, dipilih kan, yang ini gini ya itu ya begitulah. Yang ketiga untuk memperbaiki akhlak atau kekurangan keadaan. Yang paling sering daiyah alami, termasuk saya sendiri. Kalau saya mau ngaji di tempat itu, tiba-tiba ada telepon dari penyelenggara pengajian. Bu tolong, kalau nanti mengisi pengajian, sampaikan tentang bahaya pelit misalnya. Kenapa emang? Karena jamaah di sekitar saya itu orangnya masih pada pelit. Saya mendengarkan dia sedang menyampaikan jamaahnya pada pelit. Saya harus memperbaiki akhlak yang tidak baik itu dibolehkan. Termasuk orang yang didolimi silahkan bisa menyampaikan kezoliman orang yang mendolimi dia dengan tujuan demi adanya keputusan yang pasti dari pihak penguasa atau dari pihak hakim atau dari pihak penengah. Itu yang dapat berarti maslahatnya di sana mungkin ada perubahan untuk perbaikan selanjutnya, baik itu di ranah keluarga, di ranah pribadi maupun di ranah masyarakat sosial. Tapi intinya adalah untuk menciptakan kesolehan sosial dan hal itu diperbolehkan, curhat yang diperbolehkan itu. Baik, Masya Allah, luar biasa apa yang sudah Ibu paparkan kali ini.
Ya mudah-mudahan tadi yang setelah Ibu ucapkan bahwa di Ramadan ini mudah-mudahan kita bisa senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ibadah kita, terutama apa namanya itu tadi kita harus bisa melakukan menahan diri gitu kan, menahan diri di dalam lisan kejahatan lisan kita. Iya. Karena hal itu adalah sangat fatal, luar biasa nanti akibatnya ya Bu ya, bukan hanya di dalam nanti hubungan kita dengan sesama, dalam artian tadi sesama orang Islam sendiri, dan juga mungkin hal-hal yang lain yang buruk akan menimpa juga. Baik Ibu, sebelum kita menutup mungkin ada sesuatu hal yang bisa Ibu sampaikan untuk terakhir kali dalam pertemuan ini, amanat apa yang kira-kira bisa disampaikan terkait dengan gibah ini? Silakan Bu. Untuk supaya Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang telah lalu, dan untuk supaya kita nanti di akhirat selamat dari berbagai ancaman yang sangat mengerikan tadi, kita punya pegangan 2 dari Rasul. Satu, salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung pengendalian lisannya. Kendalikan lisan, jangan sampai diumbar, dilos, segala apa yang terdengar terus disampaikan, segala apa yang ada di benak hatinya itu jangan semua disampaikan, harus dikemas, harus ada filter. Kecerdasan juga mohon. Betul. Kemudian hadis yang kedua yang biasalah sering kita menjadikan pegangan hadis itu untuk menyelamatkan kita. Qul khairan aw liyasmut. Silahkan manfaatkan lisan untuk berbicara itu yang baik. Tapi kalau tidak bisa berbicara yang baik, ngomong yang baik, lebih baik diam. Itulah. Bahkan ini kalau sedang saum juga ada yang harus kita jadikan sebagai filter, sebagai benteng. Jangankan kita menjadi pembawa acara omongan-omongan yang dilarang, kita dipancing emosi pun oleh orang lain, cukup kita justru mengucapkan ini so'imun, ini so'imun. Jadi so'im kita itu harus dijadikan benteng ketika akan ada yang memancing untuk berbuat atau berkata hal-hal yang memang akan merugikan dunia akhirat bagi pelakunya. Gitu. Luar biasa sekali, Masya Allah. Demikian pemaparan kita kali ini terkait dengan tema gibah. Pemirsa, Ramadan Cinta Persistri memang menahan lisan, mengendalikan lisan itu salah satu bentuk atau indikator dari kecerdasan seseorang sebenarnya. Jadi kecerdasan seseorang itu bisa dilihat dari kualitas lisannya itu sendiri gitu kan. Di mana dia bisa menahan, di mana dia bisa memilah kata-kata yang bisa maslahat, dan di mana tadi yang Ibu bilang diam untuk kemaslahatan dan untuk tersambungnya kembali persaudaraan, karena itu dampak daripada yang lisan yang tidak terkendali itu sendiri. Mudah-mudahan dengan saum ini kita dianugerahkan kesabaran yang luar biasa di dalam ketaatan. Karena ini bentuk dari ketaatan juga Ibu kan ya, karena ada. Jadi menjaga lisan itu bentuk daripada ketaatan kita kepada salah satu syariat Islam tadi yang sudah dikemukakan sedemikian sangat jelasnya. Pemirsa, Ramadan Cinta Persistri, akhirnya pada pertemuan kita kali ini untuk tema gibah sudah kita sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat, mendapatkan keberkahan dalam pertemuan kita kali ini juga, dan semoga saum kita tadi meningkatkan kualitas keimanan kita dan meningkatkan kesabaran kita di dalam ketakwaan. Demikian saya Ella Khadijah Nur mengucapkan jazakumullah khair atas perhatiannya. Allahu ya'khudhu biaidina ila ma fihi khairul islami wal muslimin. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.